Bangkitnya samurai Jepang, dari prajurit menjadi penguasa dan mengubah sejarah negeri Sakura awal mula munculnya para samurai. Jauh sebelum samurai menjadi simbol terkenal Jepang, negeri ini memiliki sistem politik yang didominasi oleh keluarga kekaisaran dan para bangsawan. Kekuasaan berada di sekitar istana, tetapi tidak semua wilayah Jepang dapat dikendalikan dengan mudah dari pusat pemerintahan. Di daerah-daerah yang jauh dari ibu kota, para pemilik tanah membutuhkan orang-orang yang mampu menjaga wilayah mereka. Dari kebutuhan inilah kelompok prajurit mulai berkembang. Mereka bukan langsung menjadi samurai seperti yang kita kenal sekarang. Pada awalnya, mereka adalah prajurit yang memiliki kemampuan berkuda, memanah, dan menggunakan senjata. Mereka bertugas melindungi tanah dan kepentingan keluarga yang mempekerjakan mereka. Seiring waktu, keluarga-keluarga prajurit mulai memiliki kekuatan sendiri. Mereka mengumpulkan pengikut. Mereka menguasai tanah. Mereka membangun hubungan dengan keluarga bangsawan. Dan perlahan, kekuatan militer mulai menjadi sesuatu yang sangat penting dalam politik Jepang. Para prajurit ini kemudian berkembang menjadi kelompok yang dikenal sebagai samurai. Kemunculan mereka tidak terjadi dalam satu malam. Itu adalah hasil dari perubahan panjang dalam masyarakat Jepang. Semakin sering terjadi konflik antar wilayah, semakin penting pula keberadaan para prajurit. Keluarga yang memiliki pasukan kuat dapat mempertahankan tanahnya. Keluarga yang tidak memiliki perlindungan dapat kehilangan kekuasaan. Situasi tersebut membuat keluarga-keluarga militer semakin kuat. Dua keluarga kemudian menjadi sangat terkenal dalam perkembangan awal samurai, yaitu klan Taira dan Minamoto. Persaingan mereka akhirnya membawa Jepang menuju konflik besar yang akan mengubah sejarah negeri tersebut. Ketika klan prajurit mulai menguasai Jepang. Pada abad ke-12, pengaruh keluarga militer semakin besar. Klan Taira berhasil mendapatkan posisi yang sangat kuat di sekitar pemerintahan kekaisaran. Namun kekuasaan mereka menimbulkan persaingan dengan klan Minamoto. Ketegangan akhirnya berubah menjadi perang. Perang tersebut dikenal sebagai Perang Genpei. Konflik ini berlangsung selama beberapa tahun dan melibatkan berbagai kelompok prajurit. Pertempuran terjadi di darat maupun di laut. Para samurai menunjukkan kemampuan mereka sebagai pasukan yang terlatih. Keterampilan memanah dari atas kuda menjadi salah satu kemampuan yang sangat dihargai. Namun perang tersebut bukan sekadar pertarungan antar prajurit. Di baliknya terdapat perebutan kekuasaan atas masa depan Jepang. Pada akhirnya, klan Minamoto berhasil mengalahkan Taira. Tokoh yang kemudian muncul sebagai penguasa penting adalah Minamoto no Yoritomo. Kemenangan tersebut memberikan kesempatan baginya untuk membangun pemerintahan militer yang berbeda dari sistem sebelumnya. Untuk pertama kalinya, kelompok prajurit memiliki kekuasaan politik yang sangat besar. Jepang mulai memasuki era baru. Kaisar masih tetap ada. Istana kekaisaran masih memiliki kedudukan penting secara simbolis. Namun kekuasaan nyata semakin berada di tangan kelompok militer. Inilah salah satu titik terpenting dalam kebangkitan samurai. Mereka tidak lagi hanya menjadi orang yang membawa pedang untuk melindungi tuannya. Mereka mulai menjadi penguasa. Perang Genpei dan lahirnya kekuasaan samurai. Perang Genpei menjadi salah satu konflik paling menentukan dalam sejarah Jepang. Pertempuran tersebut mempertemukan dua kekuatan besar yang memiliki jaringan pengikut di berbagai wilayah. Minamoto no Yoritomo tidak selalu turun langsung ke setiap medan perang. Ia membangun kekuatan politik dan militer melalui para pengikutnya. Setelah kemenangan Minamoto, sebuah pemerintahan militer mulai terbentuk di Kamakura. Pemerintahan ini dikenal sebagai Keshogunan Kamakura. Shogun menjadi pemimpin militer tertinggi.
Di bawahnya terdapat para penguasa dan prajurit yang memiliki hubungan berdasarkan kesetiaan. Sistem tersebut membuat samurai semakin terikat dengan struktur pemerintahan. Mereka mendapatkan tanah dan kedudukan sebagai imbalan atas pelayanan. Sebaliknya, mereka harus siap memberikan dukungan ketika pemerintah membutuhkan pasukan. Hubungan antara penguasa dan pengikut menjadi salah satu dasar kehidupan politik Jepang selama berabad-abad. Kamakura juga menunjukkan bahwa pusat kekuasaan Jepang tidak harus berada di sekitar istana kekaisaran. Pemerintahan militer dapat berdiri dengan struktur sendiri. Kekuasaan samurai semakin kokoh. Namun pemerintahan tersebut tidak bebas dari masalah. Persaingan internal muncul. Keluarga-keluarga prajurit saling berebut pengaruh. Kekuasaan politik tidak pernah benar-benar tenang. Tetapi dibandingkan masa sebelumnya, satu hal telah berubah secara permanen. Samurai telah membuktikan bahwa mereka mampu memerintah Jepang. Dan setelah itu, mereka tidak akan mudah kembali menjadi kelompok prajurit biasa. Kamakura, pemerintahan militer pertama Jepang. Kamakura menjadi pusat pemerintahan militer Jepang selama lebih dari 1 abad. Kota tersebut berkembang sebagai pusat kekuasaan para samurai. Pemerintahan mengatur wilayah melalui jaringan pengikut. Para prajurit diberikan tanggung jawab untuk menjaga daerah tertentu. Sebagai imbalannya, mereka memperoleh hak atas tanah dan berbagai keuntungan politik. Sistem ini membuat hubungan antara tanah, kekuasaan, dan militer menjadi semakin erat. Namun kehidupan samurai tidak hanya berisi peperangan. Mereka juga harus mengelola wilayah, mengumpulkan pajak, menjaga keamanan, dan memastikan bahwa perintah pemerintah dijalankan. Kekuasaan mereka semakin luas. Tetapi kemudian muncul ancaman dari luar Jepang. Ancaman tersebut datang dari kekuatan besar yang telah menguasai wilayah luas di Asia. Pasukan Mongol mulai mengarahkan perhatian mereka kepada Jepang. Dan untuk pertama kalinya, para samurai menghadapi musuh dari luar yang memiliki kekuatan sangat besar. Ancaman Mongol dan pertahanan para samurai. Pada tahun 1274, pasukan Mongol melancarkan serangan pertama terhadap Jepang. Pasukan Jepang menghadapi lawan dengan cara bertempur yang berbeda. Para samurai terbiasa dengan pertarungan yang lebih individual dan terstruktur. Sementara pasukan Mongol menggunakan strategi kelompok dan berbagai jenis senjata. Pertempuran menjadi sangat sulit. Namun pasukan penyerang akhirnya mundur. Beberapa tahun kemudian, serangan kedua datang dengan kekuatan yang jauh lebih besar. Jepang kembali berada dalam ancaman. Para samurai dan pasukan Jepang mempertahankan wilayah mereka. Benteng pertahanan dibangun di sepanjang pantai. Pertempuran berlangsung dengan sengit. Kemudian sebuah badai besar menghantam armada Mongol. Sebagian besar kekuatan penyerang mengalami kehancuran. Masyarakat Jepang kemudian menghubungkan keselamatan negeri mereka dengan campur tangan ilahi. Badai tersebut kemudian dikenal dengan istilah kamikaze, atau angin ilahi. Kemenangan ini meningkatkan reputasi para samurai. Namun perang juga membuat pemerintahan mengalami masalah ekonomi. Para prajurit membutuhkan penghargaan. Tetapi tidak ada cukup wilayah baru untuk dibagikan sebagai hadiah perang. Ketegangan semakin meningkat. Kekuasaan Kamakura akhirnya melemah. Dan Jepang kembali memasuki periode perubahan politik. Zaman Sengoku, Jepang dalam perang. Beberapa abad kemudian, Jepang memasuki salah satu periode paling kacau dalam sejarahnya. Periode ini dikenal sebagai zaman Sengoku. Jepang terpecah menjadi banyak wilayah yang dikuasai oleh para daimyo. Mereka adalah penguasa feodal yang memiliki pasukan sendiri.
Tujuan mereka sederhana: memperluas wilayah, mengalahkan rival, dan mempertahankan kekuasaan. Perang menjadi bagian dari kehidupan politik. Benteng-benteng dibangun, pasukan diperbesar, aliansi dibuat dan kemudian dapat berubah. Seorang daimyo bisa menjadi sekutu hari ini dan musuh beberapa tahun kemudian. Samurai kembali menjadi kekuatan militer utama. Namun peperangan juga mengalami perubahan. Senjata api mulai diperkenalkan ke Jepang melalui hubungan perdagangan dengan bangsa Eropa. Para pemimpin militer yang mampu beradaptasi dengan teknologi baru mendapatkan keuntungan besar. Jepang kemudian memasuki periode peperangan yang semakin kompleks. Di tengah kekacauan tersebut, 3 nama akhirnya menjadi sangat penting: Oda Nobunaga, Toyotomi Hideyoshi, dan Tokugawa Ieyasu. Ketiganya akan memainkan peranan besar dalam menyatukan Jepang. Oda Nobunaga dan mimpi menyatukan Jepang. Oda Nobunaga merupakan salah satu tokoh paling berani dalam sejarah Jepang. Ia tidak puas hanya dengan menguasai wilayah kecil. Ia memiliki ambisi untuk menyatukan Jepang. Nobunaga dikenal berani menggunakan strategi baru. Ia juga memahami pentingnya senjata api. Dalam beberapa pertempuran, pasukannya menggunakan senjata api secara terorganisir. Hal tersebut memberikan perubahan besar terhadap peperangan samurai. Nobunaga juga menyerang lawan-lawannya dengan cara yang keras. Ia menghancurkan kekuatan politik dan militer yang dianggap menghalangi tujuannya. Perlahan, wilayah kekuasaannya semakin luas. Namun ketika ambisinya hampir mencapai tingkat yang sangat besar, sebuah pengkhianatan terjadi. Pada tahun 1582, Nobunaga diserang oleh bawahannya sendiri, Akechi Mitsuhide. Nobunaga terjebak di kuil Honnoji. Ia akhirnya tewas. Mimpi menyatukan Jepang belum selesai. Tetapi orang yang melanjutkan perjuangannya sudah muncul. Namanya Toyotomi Hideyoshi. Toyotomi Hideyoshi melanjutkan penyatuan. Toyotomi Hideyoshi berasal dari latar belakang yang jauh berbeda dari para bangsawan besar. Namun kemampuan politik dan militernya membuatnya naik dengan cepat. Setelah kematian Nobunaga, Hideyoshi berhasil mengalahkan pesaing-pesaingnya. Ia kemudian melanjutkan proyek penyatuan Jepang. Satu demi satu wilayah ditaklukkan atau dipaksa tunduk. Pada akhirnya, sebagian besar Jepang berada di bawah kendalinya. Hideyoshi juga melakukan perubahan besar terhadap masyarakat. Ia berusaha memisahkan kelas prajurit dari masyarakat petani. Senjata dikontrol. Struktur sosial diperketat. Tujuannya adalah menciptakan pemerintahan yang lebih stabil. Namun ambisi Hideyoshi tidak berhenti di Jepang. Ia melancarkan invasi ke Korea dengan tujuan lebih besar di Asia. Ekspedisi tersebut menghadapi perlawanan kuat dan akhirnya tidak mencapai tujuan yang diharapkan. Setelah Hideyoshi meninggal pada tahun 1598, Jepang kembali menghadapi persoalan besar. Siapa yang akan mengendalikan negara? Persaingan segera muncul. Dan di tengah persaingan tersebut terdapat seorang tokoh yang telah menunggu selama bertahun-tahun. Tokoh tersebut adalah Tokugawa Ieyasu. Tokugawa Ieyasu dan awal era baru. Tokugawa Ieyasu memiliki pengalaman panjang dalam dunia politik dan peperangan. Ia tidak terburu-buru. Ia membangun kekuatan secara perlahan. Pada tahun 1600, terjadi pertempuran Sekigahara. Pertempuran ini menjadi salah satu titik paling menentukan dalam sejarah Jepang. Pasukan Ieyasu berhasil meraih kemenangan. Beberapa tahun kemudian, ia diangkat sebagai shogun. Keshogunan Tokugawa pun berdiri.
Jepang akhirnya memasuki masa pemerintahan yang relatif stabil dan damai. Bagi masyarakat Jepang, ini merupakan perubahan besar. Setelah berabad-abad konflik, perang besar mulai berkurang. Tetapi bagi para samurai, masa damai juga menciptakan masalah baru. Jika tidak ada perang, apa fungsi seorang prajurit? Jawabannya akan mengubah kehidupan samurai. Kehidupan samurai di masa damai. Pada masa Tokugawa, samurai tidak lagi hanya menjadi pasukan perang. Banyak dari mereka menjadi pejabat. Mereka mengurus administrasi, mengawasi wilayah, menjalankan hukum, dan bekerja dalam struktur pemerintahan. Status mereka tetap tinggi. Pedang menjadi simbol kedudukan mereka. Namun masyarakat Jepang terus berkembang. Kota-kota tumbuh. Perdagangan semakin ramai. Kelas pedagang menjadi semakin kaya. Hal ini menciptakan keadaan yang menarik. Samurai memiliki status sosial lebih tinggi. Tetapi sebagian pedagang memiliki kekayaan yang jauh lebih besar. Sementara itu, Jepang mengalami perkembangan budaya. Teater, sastra, seni, pendidikan, dan berbagai bentuk hiburan berkembang di kota-kota. Samurai juga ikut terlibat dalam kehidupan intelektual. Sebagian mempelajari sastra dan kaligrafi. Sebagian mendalami filsafat. Sebagian menjadi guru. Jadi, gambaran samurai sebagai manusia yang sepanjang hidup hanya berlatih perang sebenarnya terlalu sederhana. Mereka juga merupakan bagian dari masyarakat yang terus berubah. Pedang, kehormatan, dan jalan hidup samurai. Salah satu simbol paling terkenal dari samurai adalah pedang. Katana kemudian menjadi simbol kuat yang melekat pada identitas mereka. Namun pedang bukan hanya senjata. Ia juga menjadi simbol status. Kehormatan menjadi bagian penting dalam gambaran kehidupan samurai. Kesetiaan kepada tuan. Keberanian. Disiplin. Pengendalian diri. Dan tanggung jawab terhadap keluarga. Nilai-nilai tersebut kemudian sering dikaitkan dengan Bushido. Namun konsep Bushido berkembang sepanjang sejarah. Ia bukan satu aturan sederhana yang selalu sama sejak awal kemunculan samurai. Pemikiran mengenai kehormatan dan kewajiban berubah mengikuti zaman. Pada masa damai Tokugawa, nilai-nilai tersebut semakin banyak dibicarakan dalam tulisan dan pendidikan. Samurai didorong untuk memiliki disiplin bukan hanya dalam pertempuran, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Mereka diharapkan mampu mengendalikan diri, menjalankan tugas, dan menjaga nama baik keluarga. Namun kehidupan ideal tersebut tidak selalu sesuai dengan kenyataan. Samurai tetap manusia. Mereka memiliki ambisi. Mereka memiliki masalah ekonomi. Mereka memiliki konflik pribadi. Dan mereka juga dapat melakukan kesalahan. Sejarah samurai menjadi menarik justru karena mereka bukan manusia sempurna. Mereka adalah bagian dari masyarakat yang menghadapi perubahan zaman. Dan perubahan terbesar berikutnya datang dari dunia luar. Ketika dunia barat datang ke Jepang. Selama masa Tokugawa, Jepang menjalankan kebijakan yang membatasi hubungan dengan banyak negara asing. Namun pada abad ke-19, tekanan dari negara-negara barat semakin kuat. Kapal asing mulai datang ke perairan Jepang. Pada tahun 1853, armada Amerika yang dipimpin Commodore Matthew Perry tiba di Jepang. Kedatangannya memberikan tekanan besar kepada pemerintah Tokugawa. Jepang akhirnya membuka sejumlah pelabuhan. Hubungan dengan dunia luar semakin berkembang.
Tetapi perubahan tersebut menimbulkan perdebatan besar. Sebagian masyarakat ingin mempertahankan sistem lama. Sebagian lainnya percaya bahwa Jepang harus melakukan modernisasi. Mereka melihat kekuatan militer negara-negara Barat. Mereka menyadari bahwa Jepang tidak dapat terus hidup dengan sistem lama jika ingin mempertahankan kemerdekaannya. Ketegangan politik semakin meningkat. Keshogunan Tokugawa mulai kehilangan dukungan. Akhirnya, pada tahun 1868, terjadi restorasi Meiji. Kekuasaan politik berubah secara drastis. Jepang mulai membangun negara modern. Dan bagi para samurai, perubahan tersebut menjadi awal dari akhir. Restorasi Meiji dan runtuhnya kekuasaan samurai. Restorasi Meiji membawa perubahan besar dalam waktu yang relatif singkat. Pemerintah mulai menghapus sistem feodal. Wilayah para daimyo diubah menjadi bagian dari pemerintahan baru. Tentara nasional dibentuk. Wajib militer diperkenalkan. Jepang mulai menggunakan teknologi dan sistem pemerintahan modern. Bagi sebagian orang, perubahan ini adalah kesempatan untuk membangun Jepang yang lebih kuat. Namun bagi banyak samurai, perubahan tersebut berarti kehilangan status. Selama berabad-abad, mereka menjadi kelompok prajurit khusus. Sekarang semua warga negara dapat dipanggil untuk menjadi tentara. Monopoli samurai terhadap kehidupan militer berakhir. Pedang juga mulai kehilangan kedudukannya. Pemerintah bahkan mengeluarkan aturan yang membatasi penggunaan pedang di ruang publik. Bagi sebagian samurai, dunia yang mereka kenal telah hilang. Tidak semua menerima perubahan tersebut. Ketegangan akhirnya berubah menjadi pemberontakan. Pemberontakan terakhir para samurai. Pada tahun 1877, terjadi pemberontakan Satsuma. Pemimpinnya adalah Saigo Takamori, salah satu tokoh penting dalam sejarah Jepang modern. Banyak mantan samurai bergabung dalam pemberontakan. Mereka merasa perubahan pemerintah telah menghancurkan nilai dan kedudukan yang selama ini mereka miliki. Pasukan pemerintah menghadapi mereka dengan tentara nasional yang menggunakan senjata modern. Pertempuran berlangsung sengit. Namun teknologi dan jumlah pasukan pemerintah akhirnya memberikan keuntungan besar. Pemberontakan Satsuma berhasil dikalahkan. Saigo Takamori tewas. Peristiwa tersebut sering dianggap sebagai salah satu simbol berakhirnya era samurai. Setelah itu, samurai tidak lagi menjadi kelas prajurit resmi di Jepang. Jepang terus bergerak menuju modernisasi. Kereta api berkembang. Industri tumbuh. Militer modern dibangun. Dan masyarakat Jepang memasuki dunia baru. Samurai sebagai kelompok sosial telah berakhir. Tetapi cerita tentang mereka justru mulai menjadi semakin kuat. Akhir era samurai dan lahirnya legenda. Ketika era samurai berakhir, mereka tidak benar-benar menghilang dari ingatan masyarakat. Sebaliknya, mereka berubah menjadi legenda. Kisah mengenai keberanian, kesetiaan, pengorbanan, dan kehormatan terus diceritakan. Film menggambarkan mereka. Novel menceritakan perjalanan mereka. Museum menyimpan armor dan pedang mereka. Seni bela diri mempertahankan sebagian tradisi yang berkaitan dengan dunia prajurit Jepang. Di luar Jepang, samurai bahkan menjadi salah satu simbol budaya Jepang yang paling dikenal. Namun penting untuk mengingat bahwa sejarah sebenarnya jauh lebih kompleks daripada legenda. Samurai bukan hanya pendekar yang hidup demi kehormatan. Mereka juga petani pemilik tanah pada masa tertentu. Pejabat, penguasa, politikus, prajurit, dan bagian dari masyarakat yang mengalami perubahan besar.
Mereka pernah menjadi kelompok yang berada di pinggir kekuasaan. Kemudian naik menjadi penguasa Jepang. Dan akhirnya kehilangan status mereka ketika negara modern terbentuk. Perjalanan tersebut berlangsung selama berabad-abad. Itulah yang membuat sejarah samurai begitu menarik. Warisan samurai yang masih hidup sampai sekarang. Meskipun era samurai telah berakhir, pengaruh mereka masih dapat ditemukan di berbagai tempat. Kastil-kastil Jepang mengingatkan kita pada zaman ketika para daimyo menguasai wilayah. Museum menyimpan armor, pedang, dan benda-benda yang berkaitan dengan kehidupan mereka. Seni bela diri Jepang juga mempertahankan berbagai tradisi yang berasal dari dunia prajurit. Dalam budaya populer, samurai bahkan menjadi tokoh utama dalam berbagai film dan cerita. Namun warisan terbesar samurai mungkin bukan sekadar pedang atau armor. Warisan mereka adalah kisah tentang perubahan. Samurai lahir dari kebutuhan masyarakat terhadap perlindungan. Kemudian mereka berkembang menjadi kelompok militer. Mereka merebut kekuasaan. Mereka membangun pemerintahan. Mereka mengalami masa perang. Mereka menikmati masa damai. Dan akhirnya mereka menghadapi dunia modern. Setiap perubahan memaksa mereka untuk beradaptasi. Sebagian berhasil. Sebagian tidak. Namun semuanya menjadi bagian dari sejarah Jepang. Penutup, dari prajurit menjadi legenda. Kisah samurai adalah kisah tentang bagaimana sebuah kelompok prajurit dapat mengubah arah sebuah negara. Mereka muncul ketika Jepang membutuhkan kekuatan militer. Mereka berkembang melalui perang. Mereka menguasai pemerintahan. Mereka menjadi bagian penting dari masyarakat. Dan akhirnya mereka menghilang ketika Jepang memasuki era modern. Tetapi nama mereka tetap hidup. Dari medan perang hingga istana. Dari pedang hingga pemerintahan. Dari masa feodal hingga Jepang modern. Perjalanan samurai menunjukkan bahwa tidak ada kekuasaan yang benar-benar abadi. Dunia berubah. Teknologi berubah. Masyarakat berubah. Dan manusia harus menghadapi perubahan tersebut. Samurai mungkin telah hilang sebagai kelas prajurit, tetapi kisah mereka tetap menjadi bagian dari sejarah dunia. Jika kamu menikmati kisah sejarah seperti ini, jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan video sejarah berikutnya. Klik like jika kamu menikmati video ini, dan share kepada teman atau keluarga yang juga menyukai sejarah. Karena semakin kita mengenal masa lalu, semakin kita memahami bagaimana dunia hari ini terbentuk. Terima kasih sudah menemani perjalanan panjang mengenai bangkit dan runtuhnya samurai Jepang. Sampai jumpa di kisah sejarah berikutnya.